Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian kita di pagi hari ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin, kita bernyanyi. Muliakanlah
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang kedua dan maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita, mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan, epistel untuk kita di pagi hari ini diambil dari Yakobus 2 ayatnya yang 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita baca secara responsoria. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Remaja.
Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Selamat pagi, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Warta jemaat minggu ini 18 Juni 2023, nama minggu kedua setelah Trinitas atau Ketritunggalan Allah, dengan topik setia melakukan firman Tuhan, Keluaran 19 ayat 1 sampai 8. 2. Pensiun Sintua. Pada hari Minggu 18 Juni 2023 di kebaktian pukul 9.30 WIB Bahasa Batak akan dilaksanakan acara pensiun Sintua kepada Bapak Sintua Harles Sinaga. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Sintua Harles Sinaga selama 11 tahun 2 bulan di gereja kita. Sebagai ucapan terima kasih, kita akan mengumpulkan amplop yang tersedia setelah ibadah pukul 7 pagi WIB dan pukul 9.30 WIB. Sambil bersalaman, kita akan mengadakan acara Ramatama setelah kebaktian pukul 9.30 WIB di Gedung Serbaguna. Jemaat diundang untuk mengikutinya. 3. Partangyangan Week. Pada hari Selasa 20 Juni 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di rumah keluarga Sintua Paul F. Manalu, Boru Simanjuntak di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2. 4. Penelaahan Alkitab atau PHD. Selasa 20 Juni 2023 pukul 10 WIB PHD Inahana. Kamis 22 Juni 2023 pukul 17.00 WIB PHD Ina Kamis. Sabtu 24 Juni 2023 pukul 17.00 WIB PHD Ina Deborah. Sabtu 24 Juni 2023 pukul 19.00 WIB PHD Ama. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Serbaguna. 5. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu 25 Juni 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 6. Sosialisasi pengembangan Pesparawi daerah pada hari Kamis 22 Juni 2023 pukul 08.00 WIB bertempat di Hotel Fave PGC di Maijen Sutoyo nomor 76 RT 002 RW 13 Cililitan akan dilaksanakan sosialisasi program Lembaga Pengembangan Pesparawi atau Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 terhadap atas akan gereja-gereja. Kegiatan ini akan diikuti oleh Sintua Marcelina Boru Siregar. Pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Hulman Franz JC Pakpahan, anak dari Bapak Maju Pakpahan dan Ibu Lamris Borus Hutapea, anggota jemaat HKBP Baribani Aik Nauli, Resort Muara, dengan Francisca Fitri Magdalena Marbun, anak dari Bapak Magden Ferry Marbun dan Ibu Tiurma Farida Boru Nainggolan, anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan Sektor 2. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 1 Juli 2023 di HKBP Baribani Aek Nauli, Resort Muara Distrik 16 Humbang Hambinsaran. 8. Jemaat bimbingan. Mulai hari ini, Minggu 18 Juni 2023
diterima menjadi jemaat bimbingan HKBP Mampang Perapatan Saudari Ayu Sheila, alamat Jalan Pagu Jaten, Pasar Minggu, nomor 25 RT 10 RW 7. Marilah kita doakan kiranya imannya semakin bertumbuh di dalam Kristus. Nomor 9, jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa jemaat yang sakit. 1. Nyonya Simarmata, Asna Boru Simangutsong, sektor 1 dirawat di rumah. Nata Desmanik, sektor 2 dirawat di rumah. Ketiga, Togu Catur Windu Sihite, sektor 4 dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 10. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Sumber kehidupan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di hari Minggu yang baru ini tertulis di Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah kita di hari Minggu ini adalah setia melakukan firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan setia, apa itu setia? Kata setia sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia itu memiliki makna berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian. Di sana ada kepatuhan, ada ketaatan di dalam janji, di dalam kesetiaan ada janji yang harus diingat. Ada ketaatan, ada ketundukan. Jadi ketika topik ini mengajak kita untuk setia melakukan firman Tuhan, bagaimana ini realitanya dalam kehidupan kita. Nats ini memberitakan tentang perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka kemudian telah melewati berbagai kondisi. Ketika diperhadapkan dengan Laut Merah, mereka tidak hampir kehilangan harapan karena mereka lebih mendahulukan logika mereka, bukan berpegang pada Tuhan. Tuhan membawa mereka melewati itu. Kemudian juga di Refidim mereka kekurangan air, hampir putus asa. Penyakit lamanya kumat, mulai bersungut-sungut, mulai marah dan mengatakan kepada Musa, "Bagaimana kamu Musa, kamu membawakan menderita ke padang gurun ini," katanya. Jadi mereka sudah melewati berbagai kelemahan, berbagai masalah, tapi Tuhan tetap mendukung mereka, membawa mereka melewati itu. Di dalam nats ini diberitakan mereka telah sampai di padang gurun Sinai. Di padang gurun Sinai mereka berkemah selama setahun, dan kemah yang mereka dirikan itu langsung menghadap gunung Sinai. Gunung Sinai adalah gambaran di mana kekuatan Allah. Jadi ketika mereka sedang berkemah, Musa datang menghadap Allah di gunung Sinai. Jadi Musa datang menghadap Allah di gunung Sinai. Dari sanalah Tuhan berseru kepada bangsa Israel melalui Musa. Allah menyatakan bagaimana Allah
yang tetap mendukung, mengasihi mereka. Dan di dalam perjalanan bangsa Israel, mereka tetap diingatkan, ketika mereka bersungut-sungut itu adalah tanda mereka melawan Allah. Disinilah kembali diperbarui ingatan mereka supaya mereka tidak lupa. Jadi kalau sebuah cerita diceritakan kepada seseorang, itu biasanya adalah untuk mengingatkan, untuk tidak lupa. Mengapa firman Tuhan selalu diberitakan, walaupun kan Amang dan Inang khotbah kita bisa saja, atau sumber khotbah itu bisa saja tahun yang lalu sudah ada. Itu mengingatkan kita kembali supaya kita tidak lupa. Nah, melalui Natsar ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita semua. Mengapa kita harus setia melakukan firman Tuhan? Mengapa kita tetap taat melakukan firman Tuhan? Mengapa kita harus ingat janji kita melakukan firman Tuhan? Yang pertama, melalui nats ini kita mau diajak Amang dan Inang. Yang pertama, mengapa kita harus setia melakukan firman Tuhan? Yang pertama, karena Allah mau menjumpai kita melalui firman-Nya. Di ayat 3 dikatakan, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi mengapa kita harus setia melakukan firman Tuhan? Karena Allah mau menjumpai kita melalui firman-Nya. Allah berseru kepada kita, bahkan juga dikatakan Allah itu Allah yang tetap memanggil kita setiap saat. Kita masih ingat bagaimana Allah merancang keselamatan melalui Bapak Abraham yang bukan percaya kepada Allah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah menunjukkan pengasihan Allah. Jadi cara kitab Kejadian menggambarkan bagaimana Allah mengasihi manusia itu melalui ciptaan. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah membawa manusia menuju keselamatan melalui Abraham, melalui bapak-bapak perjanjian lama. Di sana Allah berinisiatif menjumpai manusia. Jadi bukan kita yang berinisiatif pertama sekali menjumpai Allah. Walaupun kita berdoa setiap hari Minggu, tapi yang menjumpai kita pertama sekali adalah Tuhan. Allah kemudian menjumpai kita dalam peristiwa yang luar biasa melalui anaknya Yesus Kristus. Allah turun dari surga, dari tempatnya yang maha tinggi untuk menjumpai orang berdosa. Ini berbeda dengan kita. Biasanya kita paling sering mau menghadap Allah itu adalah saat kita sedang KO atau kita sedang bergumul, jadi jor-joran tiap saat. Tuhan, tolonglah Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Belum datang jawabannya, jor-joran lagi datang, berdoa. Bahkan kita berdoa juga melebihi yang biasanya. Biasanya kita berdoa pagi saat teduh, makan pagi, siang, malam, kemudian mau tidur. Ini karena kita punya pergumulan yang berat, maka melebihi yang 5 ini kita datang jor-joran kepada Tuhan. Karena tertekan, karena gagal, karena jatuh, kita berusaha datang kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak. Dalam semua keadaan Tuhan menjumpai kita. Dalam semua situasi Tuhan menjumpai kita. Dalam nas ini diceritakan bagaimana Allah juga tetap peduli kepada bangsa Israel dan menjumpai mereka. Di pasal 17 diberitakan saat mereka di Rafidim, mereka kekurangan air, mulai bersungut-sungut, mulailah muncul sifat mereka yang tidak pernah sembuh. Walaupun mereka sudah melihat bagaimana Allah mendukung mereka ketika bangsa Mesir itu menghadapi 10 tulah, walaupun mereka berada di kawasan
Mesir, mereka tidak terkena dampak tulah. Allah mengasihi mereka, tapi giliran di Refidim mulailah mereka khawatir, mulailah mereka takut, mulai bersungut-sungut, tapi giliran senang-senang mereka lupa sama Tuhan. Kita masih ingat bagaimana ketika Musa meninggalkan mereka pergi ke Gunung Sinai, kebutuhan mereka sudah tercukupi. Karena agak lama si Musa turun dari Sinai, mereka mengumpulkan emas mereka, kemudian membuat patung dari emas untuk mereka sembah. Kita juga sering seperti itu. Saat kita dalam kehidupan tenang, kita bisa abai terhadap Tuhan. Saat kita sedang punya keuntungan yang besar, kita bisa abai kepada Tuhan. Saat kita sedang berlimpah sukacita, kita bisa abai terhadap Tuhan. Tapi nats ini mengingatkan kita kembali, Tuhan itu tidak pernah abai. Di ayat 3 dikatakan seperti ini, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi keturunan Yakub itu saat bangsa Israel masih sedikit, masih 12 suku, 12 anak dari Yakub. Jadi itu artinya dalam segi kuantitas itu masih sedikit, tapi Tuhan tetap menunjukkan pengasihannya. Dan ketika mereka dikatakan kau beritakan kepada orang Israel. Orang Israel itu menggambarkan mereka sudah banyak. Dari orang Yakub, dari Yakub ke Israel. Yakub dengan 12 marga, Israel itu sudah menjadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan tetap peduli dan Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Maka demikian juga kita Amang dan Inang, dalam kehidupan ini Tuhan itu menjumpai kita. Bukan kita yang berinisiatif menjumpai Allah pertama, tapi Allah lah yang berinisiatif menjumpai kita. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Maka mengapa kita harus setia kepada firman Allah, tunduk taat kepada firman Allah? Karena Allah itu adalah Allah yang setia dan Dia mau bersama dengan kita. Yang kedua, melalui nats ini, mengapa kita harus setia kepada firman Allah? Karena Allah yang terus mendukung kita. Di ayat 4 digambarkan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ada 3 hal yang penting. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ketika Raja Firaun tidak peduli, sering ingkar janji. Ketika tulah pertama tidak terselesaikan oleh Firaun, dia berjanji, ya udahlah keluarlah, tapi tolong dulu selesaikan ini, buat dulu air ini normal. Tapi setelah itu terjadi, dia bilang kembali, itu main-mainnya, nggak usah lah, di sini aja tetap. Sampai pada akhirnya Allah menurunkan tulah, di mana anak-anak sulung dari orang Mesir meninggal semua. Itu adalah cara Tuhan mendukung bangsa Israel untuk membawa mereka menuju tanah Kanaan, atau untuk membawa mereka kembali kepada Allah, ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah. Kemudian juga dikatakan di dalam ayat 4 ini, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Jadi kalau Raja Wali ini sering digambarkan dalam Alkitab. Apa yang terjadi dengan gambaran Raja Wali, simbol Raja Wali? Amang dan Inang, saya membaca tentang Raja Wali, digambarkan burung Raja Wali memiliki perilaku yang aneh. Bagaimana burung Raja Wali mendorong anak mereka dari ketinggian sarang. Jadi anaknya didorong bukan untuk membunuh. Anak burung Raja Wali ini sayapnya masih belum kuat.
Tapi itu didorongnya, dan ketika anak Raja Wali ini takut, dia takut. Kita bayangkan Amang dan Inang, dari ketinggian, dari sarangnya yang tinggi, didorongnya anaknya. Bukan untuk membunuh, tapi ternyata Amang dan Inang di dalam ketakutan dan ketidakmengertian anak burung Raja Wali ini, ternyata dia sedang dibentuk untuk mengendalikan sayapnya. Untuk mengendalikan sayapnya supaya sayapnya ini kuat dan dia bisa terbang seperti induknya. Di dalam ketakutan dan di dalam ketidakmampuannya, ketika dia didorong, maka burung Raja Wali atau induk Raja Wali ini dia akan terbang saat anaknya sudah sudah diperhadapkan dengan bahaya, maka dia akan melebarkan sayapnya. Maka anaknya ini akan berada di sayapnya. Jadi sayap induk ini akan mendukung anaknya supaya dia tidak jatuh. Ini berbeda dengan burung yang lain. Kalau burung yang lain untuk menyelamatkan anaknya atau untuk memindahkan anaknya, burung yang lain hanya dengan paruhnya mengangkat anaknya. Tapi burung Raja Wali itu membiarkan dulu anaknya lepas dengan takut. Kita bayangkan sayapnya belum kuat, tapi dia didorong paksa oleh burung Raja Wali ini supaya dia terbentuk menjadi yang kuat. Demikianlah kita Amang dan Inang dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, terkadang kita seperti didorong di dalam masalah. Terkadang kita seperti dibiarkan di dalam masalah yang berlarut-larut. Terkadang kita dibiarkan seperti terhempit oleh situasi yang di luar nalar kita tidak mampu melawannya. Tapi firman Tuhan mengatakan Allah tetap mendukung. Allah tetap mendukung karena di dalam masalah itu kita sedang dibentuk, dikendalikan oleh Tuhan. Di dalam pencobaan itu kita sedang dibentuk untuk tetap tunduk dan tetap yakin akan adanya perlindungan. Burung Raja Wali sendiri, burung Raja Wali tahu menunjukkan kasihnya kepada anaknya, apalagi Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kasihnya kepada kita, memampukan kita melewati masa-masa sulit, walau terkadang kita merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Saya pernah cerita di dalam khotbah bagaimana ada sebuah buku yang menceritakan tentang jejak-jejak kaki. Ada seorang yang bermimpi, dia sedang berjalan di tepi pantai. Ada dia di dalam perjalanannya dia melihat jejak kaki 4. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tadi di perjalanan itu kenapa ada 4 jejak kaki? Tuhan berkata, itu adalah jejak kakimu dan jejak kakiku. Kemudian berjalan, tapi dalam beberapa waktu jejak kaki hanya tinggal 2. Kemudian dia bertanya, Tuhan, kau biarkan aku, kenapa hanya tinggal 2 jejak kaki yang ada di tepi pantai? Tuhan berkata, jejak kaki itu bukan jejak kakimu. Jejak kaki itu adalah jejak kakiku. Terus di mana aku, Tuhan? Waktu aku berjalan, kamu tidak sanggup dan aku mendukungmu. Aku menggendongmu. Bagaimana Tuhan menggendong kita tanpa kita rasakan? Di saat kita berusaha semampu kita untuk mengatasi masalah kita akan gampang jenuh. Kita gampang marah ketika itu tidak kita capai. Tapi ketika kita saat menyerah pada Tuhan, maka dalam kekhawatiran itu ada kekuatan. Karena Tuhan mendukung kita, membawa kita kepada Tuhan. Yesaya 40 mengatakan, Tuhan yang menggendong, Tuhan yang senantiasa memegang tangan kita, bahkan sampai rambut beruban pun Dia yang menggendong kita.
Dia yang molo didok dia batak madideng, diopa, diabing, didideng-dideng, untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang tetap peduli. Song ni donang amang situasi naga. Hampir 20 tahun teh amang. Jadi situa kurang lebih 20 tahun. Di dalam pelayanan amang ini yang pasti banyak masalah yang dihadapi, baik secara pribadi, keluarga, ataupun mungkin terhadap jemaat. Kalau berasalkan dari kekuatan amang ini, dia tidak akan mampu melewati itu. Tapi syukur kepada Tuhan, amang ini mampu menyelesaikan pelayanannya saat ulah tohonomi. Jadi sebagai ungkapan sukacita kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan atas pelayanan amang ini, itu benar natabain anon amplop tapasah masuk dan nilas tiruhatta. Yang ketiga, melalui firman Tuhan ini, amang dan inang, firman Tuhan ini mengingatkan kita mengapa kita harus setia kepada firman Tuhan. Dikatakan Allah menjadikan kita harta kesayangannya. Di ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Jadi harta kesayangan. Yang namanya harta kesayangan ini akan amang dan inang tidak selalu disembunyikan. Sebagai sukacita songon akai nama seperti ibu-ibu. Ada harta kesayangannya, misalnya barang kesayangannya emas. Ini mahal, ini dibeli. Cara nyimpannya juga punya trik. Bagaimana supaya tidak hilang. Tapi pernah saya ketemu dengan seorang ibu. Dia bilang, kalau dia pergi kemana-mana, dia selalu ingat hartanya di rumah. Secara khusus emasnya. Terus saya tanya gini, masnya taruh di mana inang? Karena rumahnya di perkebunan, jadi orang suka sering keluar masuk karena dia mandor. Dia bilang gini, saya sebenarnya inang agak aneh dari orang. Mas saya taruh di kaos kaki, nyimpan di sepatu. Biar orang tidak menduga saya nyimpan emas di sepatu. Kalau pencuri datang biasanya dia langsung menuju lemari katanya, agak aneh. Harta kesayangan ditaruh di kaos kaki dan ditaruh di sepatu dan di rek sepatu, bukan kotak sepatu baru, bukan, di rek sepatu. Tapi Allah bukan seperti itu. Kita menjadi harta kesayangan Allah, keselamatan kita dijamin. Kita dibuat indah. Kita dibayar mahal. Hanya harta yang mahal lah yang dibeli dengan mahal. Tuhan membuat kita, menjadikan kita harta yang mahal dan kesayangan. Karena darahnya dibuat untuk menebus kita. Harta kesayangan itu akan dipelihara, dijamin. Harta kesayangan tidak pernah dipermalukan. Harta kesayangan dibawa kemana-mana. Tuhan telah membuat kita menjadi harta kesayangan yang dijamin kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Maka amang dan inang di Mazmur 116 ayat 7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, Tuhan telah berbuat baik padamu. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami dengarkan, yang meneguhkan iman kami. Janji kesetiaan Tuhan tetap berlangsung sampai dunia, sampai bumi yang baru dan langit yang baru. Berkatilah kami semua Tuhan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, karena kami adalah harta kesayangan-Mu, karena Tuhan telah menebus kami, Tuhan yang mendukung kami, Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami.
Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan di dalam pergumulan mereka setiap hari, di dalam kelemahan, kegagalan, duka cita, sukacita, penyakit, keberuntungan, sekolah, pendidikan, persaudaraan. Kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Berkati jemaat-Mu yang terbaring sakit, teguhkan iman mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan saat mereka lemah. Berkati juga keluarga yang senantiasa bersama-sama dengan mereka tanpa lelah dan menunjukkan cinta kasih saat mereka lemah. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah sukacita yang bersumber dari Tuhan mengajak mereka untuk mensyukuri pertambahan usia. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan semua program yang berlangsung, PHD, AMA, INA, HANA, pertanyaan lingkungan. Tuhanlah yang menguatkan semua yang melayani. Kami juga bawakan kepadamu jemaat yang akan menerima pemberkatan nikah di hari yang akan datang. Tuhan kiranya menguatkan mereka untuk tetap ada di dalam cinta kasih Tuhan, supaya mereka mampu menjalani kehidupan ini walau banyak masalah yang mereka hadapi, terlebih menyongsong pernikahan mereka. Kami juga membawakan kepadamu jemaat bimbingan, yaitu Ayu Seila, yang mau rindu menerima Kristus dalam kehidupannya. Tuhanlah yang menyertai dia dengan Roh Kudus-Mu, supaya dia tetap setia padamu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Madihita. Di masa